Selamat siang para pencinta trading, terutama di bidang emas ataupun gold. Dan bagi yang baru mengetahui di channel ataupun kanal YouTube @forexindo, Trade House hadirnya setiap hari jam 14-an WIB atau Jakarta Time, di mana akan mengupas semua pergerakan ataupun fluktuasi harga emas dunia. Dan hari ini hari Selasa 10 Desember 2024, tepatnya pukul 14.39 ya. Berarti jam 2.39. Dan sebelum dimulai, perlu diketahui bahwa di ruang publik channel ini @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing ataupun transaksi Anda. Jadi kita di sini hanya men-sharing pendapat ataupun analisa secara pribadi. Jadi sebelum dimulai, jangan lupa memberi subscribe, like ataupun komen ya, agar kedepannya forum ini bisa berkembang lebih baik. Dan perlu dilihat ini halaman sebelah kanan ini yang kemarin yang saya ulas, di mana high-nya di angka di 2652 sampai dengan 60 itu terlampaui semua. Itu high-nya kemarin mencapai di 2675, di mana itu pergerakannya itu naik dari siang, dan low-nya itu saya memperkirakan di 2625 sampai dengan 15 itu tidak tercapai ya. Jadi hanya sekitaran di 2640 ya, 45 lah. Jadi nggak tercapai. Itu karena kenapa? Karena secara diam-diam itu ada intervensi dari Central Bank Cina, tepatnya Bank of Republic China, itu membeli emas secara diam-diam. Dan itu diketahuinya itu jam 1 tadi subuh ya, baru diketahui, dan saya baru membacanya sekitar jam 8 ya. Dan nanti kita akan mengulasnya itu, dan ada itu di halaman shotnya saya sudah kirim. Dan ini purchasing saya yang pertama kemarin, di mana saya ada masukin sell dan withdraw 4.200 ya. Saya sell di 2650 ya, itu tepatnya pukul 15 12 menit ya. Dan ada withdraw 4.200 pukul 15 12 menit juga ya. Jadi setelah saya transaksi, saya langsung withdraw apa yang ini. Jadi modal saya kembali lagi ke awal di 5.000. Dan purchasing saya yang kedua yaitu di angka di 2657.6, saya lagi tepatnya pada pukul itu di situ. Dan ketiga kali saya ada masukin saya lagi di 2673.9, itu pada pukul 21.55. Dan ini pukul 23.05 saya ambil profitnya. Lalu saya ada buyback lagi ya, saya locking lagi itu ya sisanya. Oke, saya locking ini tuh, bisa dilihat ini namanya locking. Buy-nya 0,25, sell-nya juga 0,25. Jadi terkunci semua, karena saya meragukan itu. Tapi akhirnya pukul 1.34 saya putusin, sell punya 1, jadi open buy saya. Sampai sekarang saya masih bertahan. Dan ini saya akhirnya juga saya nyerah juga, saya keluar juga. Nah, sisa yang buy punya nih, saya masih bertahan di 2669, karena saya yakin Central Bank itu nggak mungkin kalah, karena uangnya banyak. Dan ini beritanya bisa dilihat ini di halaman short juga saya ada kirim itu secara detail. Tapi ini saya kasih headline-nya aja, karena nggak mungkin saya kirim 2 kali. Yaitu tepatnya pukul jam 1 dini hari 49 tuh keluarnya tuh. Jadi Central Bank of China itu ya, itu mengharapkan
Fed memotong suku bunga, Amerika memotong suku bunga. Jadi harapannya harga emas akan naik. Dan saya rasa bukan itu perkiraan mereka. Jadi perkiraan ini hanya untuk menyuplai apa yang kekurangan karena mendekati hari raya Imlek ya saya rasa. Jadi untuk menutupin kekurangan stok ya. Karena jelas di China itu paling banyak kalau untuk namanya emas itu di hari raya itu. Dan ini adalah data-data Amerika yang akan keluar, yaitu non-farm productivity unit labor cost. Itu nanti malam akan keluar pada jam 20.30. Dan apa itu? Saya rasa sih antara penting gak penting ya, karena saya lebih fokus ke central bank yang lebih pasti. Itu non-farm produktivitas itu di Amerika, produktivitas pekerja non pertanian diukur sebagai hasil produksi barang atau dan jasa per jam kerja. Produktivitas tenaga kerja dihitung dengan membagi indeks hasil produksi real dengan indeks jam kerja semua orang, termasuk karyawan, pemilik usaha, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dan satu lagi, unit labor cost. Labor cost itu meliputi gaji dan upah karyawan, tunjangan karyawan, pajak dan kontribusi sosial yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas karyawan yang dipekerjakan, serta biaya lainnya seperti asuransi kesehatan dan program kesejahteraan rakyat. Saya rasa nggak gitu penting. Saya fokus saja di Central Bank China. Lalu ini adalah signal di mana semua mengacu untuk naik ya semua. Itu melihatnya tinggi sekali. Ya, nanti kita buka, ini semuanya naik semua. Itu dari pukul 4.47, pukul 6.08, pukul 8.49, pukul 10.40 dan 12.48. Dan sekarang harga kita bisa lihat itu menunjuk di angka 2666. Saya rasa angka yang biasa aja. Itu sepertinya di 2680 itu sudah di depan mata ya, sepertinya ya. Tapi kita belum tahu ini Eropa bagaimana. Dan ini mengarahkan naik ya. Dan ada kejanggalan juga. Seperti kemarin sell lebih banyak, posisinya 62%, sedangkan buy-nya 38%. Nah, angka-angkanya ini agak cenderung aneh, di mana pertama akan mencapai di 2688, 2698, 2721, tinggi sekali. Lalu di bagian bawahnya di 2656, 2646, 2635. Untuk sellingnya 62%, untuk pembeliannya 38%. Lebih banyak orang menjual. Dan ini bagaimana dengan forecast atau perkiraan dari saya. Dan kita bisa lihat ini sekarang. Saya akan buka. Oke, ini seperti garis putih yang saya garisin ke bawah, garis kemarin di 2651 dan 2600. Dan ini sudah mungkin harapannya sudah agak jauh ya, makanya saya buang semua ya posisi saya sell punya, dan kita akan rubah yang baru punya. Oke, saya rasa angka-angka ini yang lebih relevan ya. Dan seperti biasa saya akan ambil 2 kali foto ya, agar penjelasannya lebih jelas, lebih akurat.
ini kita akan lihat itu dari sudut pandang saya. Itu pertama high-nya itu ya akan mencapai di 2685. Mungkin sebelum 85, 84, 83 ini kita udah hampir mencapai angka krisis ini di 2685 ini, kita harus sell ini di sini. Kalau saya lihat, kalaupun itu terjadi di bawah ya, di bawah jam 19. Tapi kalau di atas jam 19 saya rasa jangan. Itu kalau di atas jam 19 itu bisa mencapai seperti angka tadi yang di signal itu di atas 2700 loh. Makanya saya akan mencoba di sini. Karena saya ada sisa pembelian, saya akan mencoba take profit di daerah di sini untuk high-nya. Kalau nanti saya ada mau beli lagi, nah ini low-nya saya berpandangan itu akan mencapai low-nya 2650 ya. Ya sebelum sampai di 2650 mungkin di 54 atau 53 ya. Saya udah masuk itu di sana. Dan ini perkiraan moga-moga bisa tercapai itu pada sore. Sore itu sekitar jam 17 sampai dengan jam 19. Lewat itu saya akan tunggu di Bursa Amerika. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like ataupun komen di channel Forex Indo Trade House ini agar kedepannya di forum ini bisa berkembang lebih baik. Jadi selamat siang para sahabat pencinta trading ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda sekalian semua. Selamat melakukan purchasing Anda. Berhati-hatilah karena ini mau menjelang Natal ataupun long weekend sekali. Jadi berhati-hatilah, ini harga bisa tiba-tiba berubah, tiba-tiba naik, tiba-tiba bisa berubah jadi agak bearish. Kalau dia turun bisa tiba-tiba naik. Jadi berhati-hatilah sekalian. Bukalah mata Anda dengan jeli. Oke, dan kita akan ketemu lagi esok hari, tepatnya hari Rabu 11 Desember 2024 di jam yang sama. Oke, selamat siang guys. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat siang.